Banyak yang bilang masa SMA adalah masa yang paling indah. Tapi aku tidak setuju. Bagiku, ini adalah yang terburuk. Setiap pagi rasanya seperti terjebak dalam mimpi. Aku tahu aku harus bangun. Aku tahu ada banyak hal yang harus aku lakukan. Tapi kakiku terasa berat, dadaku sesak, dan kepalaku rasanya sangat berisik. Di sekolah, setiap tatapan terasa seperti tusukan. Setiap pertanyaan terasa seperti jebakan maut. Aku ingin menghilang. Aku tidak tahu kenapa aku bisa seperti ini. Aku juga tidak tahu bagaimana cara menghentikannya. Aku lelah berpura-pura, seolah semua baik-baik saja. Padahal, aku sangat takut. Kapan mimpi buruk ini akan berakhir? Sampai suatu hari, ada secercah cahaya. Seseorang, dia seperti mengerti, atau setidaknya aku merasa begitu. Aku memberanikan diri, membuka sedikit celah pada dinding pertahanan ini, menceritakan sebagian kecil dari kekacauan yang kurasakan. Aku berharap dia akan memberiku pegangan, tali, atau setidaknya pelukan yang menguatkan. Tapi yang keluar dari mulutnya hanya, "Sabar ya." Sabar? Aku sudah sabar, sampai rasanya tulang-tulangku hancur. Aku sudah sabar sampai jiwaku rasanya kering kerontang. Kata itu yang seharusnya menenangkan justru menusuk lebih dalam. Harapanku runtuh berkeping-keping. Ternyata dia sama saja. Tak ada yang benar-benar bisa mengerti. Aku kembali sendirian, terperangkap dalam mimpi buruk ini, lagi dan lagi. Dan kekecewaan itu rasanya jauh lebih berat dari putus asa yang sebelumnya. Sebagai teman dekatnya, saya sangat khawatir. Dia tidak seperti biasanya, lebih sering menyendiri, tidak fokus saat jam pelajaran, dan saya sering melihatnya cemas sambil meremas tangannya sendiri. Jujur, saya sangat takut dia kenapa-napa. Saya tahu bahwasannya saya tidak akan bisa membiarkannya sendirian. Saya mungkin tidak mengerti sepenuhnya apa yang dia rasakan, tapi saya yakin saat ini dia butuh bantuan. Dan saya akan mencari cara agar dia bisa mendapatkannya. Di Indonesia, masalah kesehatan mental masih sering mendapatkan stigma yang negatif. Padahal sama seperti fisik, mental kita juga bisa mengalami gangguan, entah karena tugas yang menumpuk, tekanan sosial, trauma masa lalu, yang kita sering sebut itu dengan masalah psikososial. Masalah psikososial yang berat ini pada sebagian orang dapat menyebabkan ketidakseimbangan fungsi di dalam otak. Itulah kenapa penting untuk mengidentifikasi lebih awal gejala-gejala pada kesehatan mental seseorang supaya tidak berlanjut menjadi suatu kondisi gangguan yang berat. Jika Anda tahu orang terdekat menunjukkan tanda-tanda kesulitan emosional, jangan ragu untuk mencari informasi, berbicara dengan orang yang dipercaya, atau menghubungi profesional. Mengakui bahwa kita membutuhkan bantuan bukanlah tanda kelemahan, melainkan sebuah kekuatan dan keberanian untuk menghadapi tantangan. Ingat, kesehatan mental adalah hak setiap individu. Mari bersama-sama membangun masyarakat yang lebih sadar, peduli, dan suportif terhadap isu kesehatan mental. Berani berbicara, berani peduli demi kehidupan yang lebih sehat dan berbahagia. Butuh keberanian untuk mengakui bahwa kita butuh bantuan. Tapi percayalah, itu adalah langkah pertama menuju kebebasan. Dan terkadang, langkah pertama itu datang dari uluran tangan seseorang yang peduli. Menuju kemerdekaan dari itu semua, kecemasan yang selama ini membelenggu, aku menemukan kembali diriku. Aku bisa bernapas lagi,
aku merdeka. Kecemasan bisa terasa sangat berat. Anda tidak sendiri. Jika Anda atau teman Anda merasakan beban kecemasan yang berlebihan, jangan ragu untuk mencari bantuan. Dan jika ada teman yang membutuhkan, jadilah jembatan harapan bagi mereka. Kemerdekaan menanti Anda.